Anak-anak yang terkasih, pada masa BDR belajar dari rumah, kalian tidak perlu khawatir karena belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan media apapun. Kali ini saya, Bu Nike, akan mengajak kalian belajar melalui media YouTube. Hai anakku kelas 6. Sehat semua kan dan siap untuk belajar pastinya. Hari ini kita akan belajar tentang aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap simak video ini dengan sepenuh hati. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Siapkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan dan menghimpun kami sebagai warga negara Indonesia. Engkau juga telah menciptakan keindahan alam yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur kepadamu karena keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Bantulah kami ya Bapa, agar memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini dengan memelihara dan merawat alam Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, supaya kita lebih bersemangat lagi, mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu bangsa, satu
Seperti yang tampil dalam video. Di sana terdapat berbagai budaya daerah di Indonesia. Seperti tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, musik angklung dari Jawa Barat, kemudian subak sistem pengairan di Bali. Selain itu, ada juga lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, lagu Manuk Dadali dari Sunda, dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki 13 warisan budaya dan alam untuk dunia yang terdiri dari 4 warisan alam, 4 warisan cagar budaya, dan 5 karya budaya. 4 warisan alam meliputi Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Nasional Komodo di NTT, Taman Nasional Lorentz di Papua, dan hutan hujan tropis di Sumatera. 4 warisan cagar budaya meliputi Candi Borobudur, Candi Prambanan, situs prasejarah Sangiran, dan landscape budaya Provinsi Bali. Kemudian 5 karya budaya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bukan benda, yaitu ada wayang, batik, angklung, tari saman, dan noken. Noken itu berupa tas dari Papua. Indonesia sangat beragam. Dari ragam bahasa, suku, agama, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan coba lihat suku bangsa di Indonesia. Bunike akan berikan 5 contoh suku bangsa di Indonesia dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku Jawa. Yang kedua suku Sunda. Yang ketiga suku Batak. Yang keempat suku Dayak. Dan yang kelima suku Timor. Kalau tadi ragam suku, nah sekarang agama di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ketika mendengar lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kita merasa senang bahwa kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman bangsa merupakan suatu kekayaan bangsa yang perlu dipelihara oleh setiap warga negara. Keanekaragaman ini mampu membangun bangsa kita. Upaya untuk memelihara dan menjaga keanekaragaman suku bangsa telah
tampak dalam diri para pemuda ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu tekad para pemuda dalam Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, meskipun memiliki berbagai perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu, seperti semboyan bangsa kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan ini juga tertera dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang berbunyi Jinatwa Kalawan Siwatatwa Tunggal Tan Hana Dharma Mangrua Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak yang terkasih, Bhinneka Tunggal Ika merupakan jati diri bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Indonesia, seperti pada gambar di samping. Sekarang silakan anak-anak simak Mazmur 145 ayat 1 sampai 15. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu, semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengagumkan kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak
bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan orang pun memberi mereka makanan pada waktunya. Anak-anak yang terkasih, Daud mengajak bangsa Israel memuji dan mengagungkan Tuhan karena berbagai pekerjaan besar yang telah dilakukan. Misalnya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membimbing bangsa Israel menuju tanah terjanji, memberi makan setiap hari, memberi rahmat kepada setiap makhluk ciptaannya. Selain Mazmur 145, kalian juga dapat mendalami kitab Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20. Nah, silahkan kalian baca di Alkitab. Dalam kitab Yosua diceritakan bahwa Yosua mengambil peran sebagai pemersatu karena Yosua adalah wakil Tuhan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang terdiri atas 12 suku tidak membeda-bedakan sukunya, karena mereka memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Tetapi ketika mereka sudah menempati tanah terjanji yang dibagi menurut suku-suku keturunan Yakub, mereka lama-kelamaan terpecah-pecah hingga menjadi bangsa yang lemah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Hal ini semakin menjadi terutama setelah Yosua meninggal dunia. Ketika dipimpin oleh hakim-hakim, situasi orang Israel sangat tidak menentu. Salah satu hal yang membuat situasi mereka tidak menentu adalah karena mereka tidak bersatu. Anak-anak yang terkasih, sesungguhnya pemimpin orang Israel yang sesungguhnya adalah Yahweh, bukan Yosua. Yosua hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yahweh. Kita dapat belajar dari bangsa Israel anak-anak, terutama upaya mereka menciptakan persatuan dan kesatuan dengan berpusat pada Yahweh sebagai pemimpin mereka. Kita pun dapat bersatu karena mempunyai satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semboyan itu, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, ini sedikit cerita tentang seorang pejuang dari kalangan gereja pada saat perjuangan mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan, yaitu Monsinyur Soegija Pranoto dan para pemuda Katolik lainnya. Nah, semboyan Monsinyur Soegija Pranoto yang terkenal yaitu menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Gereja sangat mendukung perjuangan kemerdekaan dan menolak adanya diskriminasi antara suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain Monsinyur Soegija Pranoto, ada juga pahlawan dari gereja Katolik seperti Yosafat Sudarjo, Agustinus Adi Sucipto, dan yang lainnya. Anak-anakku kelas 6 yang Buni kebanggakan,
Jadi, bangsa Indonesia adalah bangsa berbineka tunggal ika. Perasaan senasib sebagai orang terjajah membuat suku-suku bangsa di Indonesia bertekad mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Semangat persatuan dan kesatuan juga pernah dilakukan oleh orang Israel ketika berusaha merebut kembali tanah terjanji. Nah, Tuhanlah pemimpin bangsa Israel yang sesungguhnya. Kemerdekaan bangsa kita pun merupakan pemberian dari Tuhan. Gereja sangat mendukung usaha dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi, kita harus bangga dengan adanya keberagaman di negara kita. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Betapa Tidak Kita Bersyukur. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar dan mampu meraih prestasi yang memuaskan.